Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang besar bagi kami, sehingga kesempatan ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami rindu ya Tuhan untuk menikmati firman-Mu, ajar kami untuk memahami segala kehendak dan rencana-Mu yang agung bagi kami lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, mari kita akan membaca di dalam Yoel pasal 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Saudara, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, ada pertolongan, ada kesembuhan, dan juga pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan, tentu ada syaratnya saudara. Sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan sangat membenci orang yang suka meninggikan diri, angkuh dan sombong seperti yang diperbuat oleh seorang Farisi saat berdoa. Kesombongan adalah salah satu penyebab Tuhan memalingkan mukanya terhadap seseorang. Padahal yang meninggikan diri juga sulit mengakui segala kelemahan dan dosa-dosanya. Jika demikian, sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan pemulihan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Jadi saudara, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua saudaraku, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tekun berdoa ketika dalam masalah saja saudara. Namun saat segala sesuatunya berjalan normal, berjalan baik dan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dengan tiada berkeputusan dan tidak jemu-jemu di segala keadaan atau kondisi dalam kehidupan kita. Itulah jawaban mengapa kita jarang beroleh jawaban atas doa-doa kita, saudara. Yaitu karena kita tidak tekun berdoa. Mencari Tuhan harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jangan hanya menginginkan berkatnya saja, saudara. Sementara kita tidak mau mencari wajahnya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, yang selanjutnya adalah kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru. Artinya saudara, tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut pimpinan daripada Roh Kudus.
Saudaraku, Tuhan pasti pulihkan hidup kita, asal kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya ulangi saudaraku, Tuhan pasti pulihkan hidup kita asal kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Engkau ya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Kami dulu hidup dalam keterpurukan, namun karena kasih-Mu saat ini kami dipulihkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berharap pemulihan daripada Engkau. Mari ya Tuhan, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka, saudara-saudara kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan saat ini. Ajar kami untuk melakukannya dengan kesetiaan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hidup saat ini Tuhan, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Bahwa mereka ya Tuhan untuk hidup dalam terang firman-Mu, sehingga hidup mereka senantiasa dipenuhi sukacita, damai sejahtera, kemurahan dan pemulihan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang hidup dalam kegelapan, bahwa mereka ya Tuhan untuk melihat dan merasakan terang Tuhan yang mulia. Kami berdoa bagi saudara kami di tempat pengungsian. Mari Tuhan tolong hibur mereka, bahwa mereka senantiasa untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan pemerintah Indonesia. Tuhan yang memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, kita percaya bahwa semakin hari kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat, jangan berputus asa. Mari kita tekun dalam doa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara, saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.